Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya, kepada rekan-rekan. Terima kasih waktunya dan Ibu dosen. Sekarang saya izin mau mempresentasikan PPT sebagai tugas pertama saya di mata kuliah produk dan merit. Judul PPT saya di sini adalah sejarah perkembangan produk Eiger di Indonesia. Langsung saja, latar belakang. Eiger didirikan pada tahun 1989 di Bandung oleh Roni Lukito, seorang pengusaha muda yang melihat peluang dalam pasar perlengkapan outdoor yang masih sangat terbatas di Indonesia. Awalnya perusahaan ini merupakan usaha kecil rumahan yang memproduksi tas gunung dengan tangan sendiri. Dengan modal yang sangat terbatas, Roni Lukito memulai produksi di garasi rumahnya dengan hanya beberapa orang karyawan. Visi awal dari produk Eiger di Indonesia, itu fokus utama perusahaan adalah pada produksi perlengkapan dan pakaian outdoor yang berkualitas tinggi namun terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Era awal perkembangannya mulai tahun 1989, itu pendirian usaha kecil produksi tas gunung di Bandung dengan fokus pada komunitas pendaki. Kedua, pada tahun 1990 sampai 1991, pengembangan produk ini dengan bahan berkualitas dan desain yang disesuaikan dengan kondisi medan Indonesia. Pada tahun 1992 sampai 1993, peningkatan produksi dengan menambah kapasitas dan tenaga kerja untuk memenuhi permintaan pasar. Pada tahun 1994 dan tahun 1995, penguatan brand awareness melalui komunitas pencinta alam dan kegiatan ekspedisi. Dalam arti perkembangan tahun dari era ke era, Eiger ini pertama dimulai dari usaha rumahan yang dibuat mungkin kalau bisa dibilang sangat sederhana, kemudian dibantu oleh beberapa karyawan, dan terkhusus ini fokus produknya pada komunitas pendaki saja, dan mereka menyesuaikan pada medan lapangan, terutama di wilayah-wilayah pendakian di Indonesia. Produk dan strategi awal. Pada era ini Eiger sangat fokus pada tas gunung untuk mahasiswa pecinta alam. Produk ini diproduksi secara sederhana dengan skala kecil namun tetap menjaga kualitas bahan dan ketahanan produk. Pasar awal sangat spesifik dan terbatas, yaitu komunitas pendaki dan pencinta alam di Bandung dan sekitarnya. Strategi pemasaran dilakukan secara word of mouth dan melalui keikutsertaan dalam kegiatan ekspedisi dan pendakian. Keunggulan kompetitif Eiger saat itu adalah kemampuan untuk memahami kebutuhan pasar lokal dengan lebih baik daripada brand internasional, serta harga yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Ekspansi produk dan pasar daripada Eiger, yaitu ada beberapa produknya seperti tas, jaket, sandal gunung, dan aksesoris. Di sini ada keterangannya, di mana di keterangan di sini, di periode ini menjadi titik baik penting dalam pertumbuhan Eiger. Perusahaan tidak hanya fokus pada tas, tetapi mulai memproduksi berbagai produk outdoor lainnya yang melengkapi kebutuhan para petualang. Eiger Adventure Store dibuka sebagai toko resmi pertama mereka, memberikan pengalaman belanja yang lebih profesional kepada pelanggan. Perusahaan ini juga memperluas pasar ke kota-kota besar dan terutama di Indonesia seperti di Jakarta, Surabaya, di Jogja, dan lainnya melalui sistem distribusi yang lebih terstruktur dan terarah. Asal nama
Ini bukanlah sebuah nama yang dibuat asal-asalan. Mungkin ini adalah diambil dari Gunung Eiger di Swiss, dari salah satu gunung paling ikonik dan menantang di pegunungan Alpen. Gunung ini dikenal dengan puncak Norwen-nya yang sangat sulit didaki. Pemilihan nama ini mencerminkan nilai-nilai yang diusung perusahaan, yaitu mencakup keberanian, petualangan, dan semangat untuk terus menaklukkan tantangan. Eiger mengusung konsep petualangan dan eksplorasi sebagai inti dari brand identitasnya. Setiap produk dirancang bukan hanya sebagai alat fungsional, tetapi sebagai teman setia dalam setiap petualangan. Slogan dan kampanye bertema petualangan dan eksplorasi alam digaungkan untuk membangun emosional koneksi dengan konsumen. Dan untuk penguatan branding dan identitasnya dimulai dengan dukungan ekspedisi. Jadi Eiger pengirimannya mungkin dibantu oleh ekspedisi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terutama mereka yang komunitas-komunitas pendaki. Kemudian mereka juga bekerja sama dengan komunitas pencinta alam dan organisasi lainnya guna membangun ekosistem outdoor. Dan ketiga, mereka juga melakukan kampanye sosial, yaitu kampanye melestarikan alam dan lingkungan hidup, mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kelestarian alam. Transformasi Eiger menjadi brand nasional. Transformasi Eiger dari brand outdoor khusus menjadi brand lifestyle nasional merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah perusahaan. Saat ini Eiger telah memiliki ratusan gerai dan di seluruh Indonesia, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Perusahaan berhasil menargetkan pasar yang jauh lebih luas, tidak hanya terbatas pada komunitas pendaki gunung, tapi juga anak muda urban yang menginginkan gaya hidup aktif dan adventure inspired fashion. Ekspansi ketiga kategori utama memungkinkan Eiger memenuhi kebutuhan konsumen dalam berbagai aktivitas dan pendakian ekstrim hingga aktivitas kasual sehari-hari. Untuk adaptasi di era digital ini, Eiger melakukan penjualan melalui platform digital seperti Tokopedia, Shopee, dan website resmi untuk menjangkau konsumen lebih luas, terutama yang di luar kota. Yang kedua, digital, yaitu strategi pemasarannya menggunakan seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dengan bantuan konten-konten yang memberikan kesan menarik dan autentik kepada pelanggannya. Dan yang terakhir, ya, mereka menciptakan inovasi dengan bantuan desain-desain yang lebih modern, fashionable, dan sesuai dengan tren-tren saat ini untuk mengikat komunikasi dan koneksi kepada konsumen, terutama konsumen-konsumen yang ada di komunitas-komunitas pendaki di Indonesia. Adapun tantangan dalam perkembangan, yaitu pertama, persaingan pasar. Eiger menghadapi persaingan ketat dari brand internasional ternama seperti The North Face, Columbia, Patagonia, dan Arctic yang telah memiliki reputasi global. Brand-brand internasional ini memiliki keunggulan dan teknologi R&D dan brand equity yang telah dibangun selama puluhan tahun untuk bersaing. Eiger harus meningkatkan kualitas produk dan berinvestasi dalam teknologi
dan memperkuat brand identitasnya sebagai brand lokal yang memahami kebutuhan pasar Indonesia yang lebih baik. Adapun faktor-faktor keberhasilannya itu fokus utama adalah pada kualitas, ketahanan produk yang sesuai dengan standar outdoor internasional. Kedua itu konsisten, branding konsisten atau identitas brand yang kuat dan konsisten bertema petualang dan eksplorasi sejak awal berdiri. Untuk segmentasi pasar yaitu lebih segmentasi pasar atau itu mereka langsung terjun yaitu dengan masuk di tempat-tempat yang mereka anggap menjadi peluang utama untuk menaruh atau untuk menaruh atau memberikan produk mereka di tengah pasar tersebut. Terus inovasi dan teknologi yaitu mereka mampu beradaptasi terhadap tren teknologi baru dengan menambahkan desain-desain baru pada produk-produk Eiger. Untuk kesimpulannya, Eiger telah berkembang luar biasa dari sebuah usaha kecil rumahan menjadi brand nasional yang diakui dan dipercaya oleh juta konsumen di Indonesia. Keberhasilan ini didukung oleh kombinasi faktor yaitu inovasi berkelanjutan, konsisten dalam menjaga kualitas produk dan strategi pemasaran yang tepat sasaran serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Eiger menjadi contoh nyata keberhasilan brand fashion outdoor lokal Indonesia dalam bersaing dengan brand internasional, sekaligus membangun pride of ownership bagi konsumen Indonesia. Eiger bukan hanya menjual produk outdoor, tetapi juga menjual semangat petualangan dan gaya hidup aktif kepada generasi Indonesia. Ke depan, Eiger terus berkomitmen untuk mempertahankan posisinya sebagai market leaders sambil terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan konsumen dan perkembangan teknologi. Jadi sekian presentasi saya mengenai produk Eiger yang sebagaimana merupakan produk serta brand lokal yang sampai saat ini bisa bersaing di panggung brand internasional. Semoga kedepannya makin banyak lagi brand dan produk-produk Indonesia yang bisa berdiri dan bisa bersaing sehat di panggung internasional seperti Eiger ini. Semoga presentasi dan informasi mengenai Eiger ini bisa menambah wawasan kita terhadap produk-produk Indonesia dan menjadi pengetahuan baru untuk kita agar kita mampu melestarikan apa yang menjadi produk dan brand terutama di lokal atau di negara kita sendiri. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kendala atau kekurang jelasan dalam penyampaian maupun kata-kata saya atas nama Benhar sebagai pemilik dari PPT ini dan yang menyusun PPT ini mengucapkan terima kasih banyak atas waktu teman-teman untuk mendengarkan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.